Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sabit Anugrah, channel vlog and review seputar produk elektronik. Nah, kali ini saya lagi ada di booth Toshiba ya teman-teman. Jadi saya akan rekomendasikan ke teman-teman jika teman-teman pengen punya kulkas set by set dengan budget yang terbatas. Nah, cek video ini. Oke teman-teman, langsung aja kita review kulkas dari Toshiba ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang pengen punya kulkas dengan kapasitas besar, dengan tipe set by set, dengan harga yang terjangkau, nah saya sudah menemukan jawaban untuk teman-teman di sini semuanya yang pengen punya kulkas set by set dengan harga terjangkau ya. Ada dua pilihan. Yang pertama di sini ada Toshiba dengan seri GRR S600 WIP MF60 ya, dengan kapasitas 460 liter aja, dan untuk garansinya dia tentunya garansi 12 tahun kompresor dan 1 tahun spare part dan servis. Kalau untuk wattnya kalau kita lihat dari sini 70 ya, tapi kalau website resminya dia nyantumin 183 watt ya teman-teman. Untuk lebarnya dia di sekitar 83, untuk ketinggian di 10775 ya teman-teman, ketinggiannya ya. Hampir sama nih harusnya. Cuma kalau yang ini pastinya lebih lebar sedikit ya, karena kapasitasnya ini sekitar 555 liter, jadi dia lebih besar kalau yang ini. Oke. Jadi fitur-fitur apa saja sih yang didapat dari kulkas Toshiba? Yang pertama kita bisa cek di POP-nya ini. Ada origin filter, jadi origin filter ini cara kerja kompresornya lebih senyap dan lebih stabil. Oke, lalu kalau di sebelahnya ada Pure Bio, jadi Pure Bio itu antibakteri untuk menekan pertumbuhan bakteri yang ada di dalam kulkasnya. Terus ada 7 layer air supply, jadi ini adalah pendinginan dengan 7 layer air supply, jadi pendinginannya semua sangat merata, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk di bagian depannya di sini ada ornamen black, di tengah ini ada dasinya seperti ini. Nah, ini kalau kita mendekat memang ini hitam ya teman-teman. Jadi sini ada indikator untuk mengatur suhu dan juga mengatur kontrol wifi dari sini juga ya teman-teman. Nah, info juga ya teman-teman, kulkas harga 7 juta kurang lebih. Ini sudah punya fitur Smart Connect ke dalam WiFi atau ke smartphone teman-teman. Jadi dia bisa terkonek dengan smartphone, lalu teman-teman bisa menginstal aplikasinya dan juga men-setting suhu yang ada di dalam kulkas ini. Canggih banget nih teman-teman. Jadi kulkas harganya kurang lebih di 7 juta, kurang 1.000 rupiah, tapi udah secanggih ini. Ini baru dari materinya aja udah canggih banget nih kelihatannya ya teman-teman. Oke, kita akan lihat aja untuk di bagian dalamnya. Wah, dalamnya seperti ini ya teman-teman. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Untuk di bagian sini ini freezer semua, dari atas ke bawah ini freezer ya teman-teman. Kalau di sebelahnya ini ya ada tempat penyimpanan 1, 2, 3, ada 3 ya teman-teman untuk di bagian freezernya ini, dan 1 drawer di bawahnya. Nah seperti itu. Kalau tempat bikin es harusnya ada ya teman-teman, ini karena dia masih dibungkus, ini harusnya tempat bikin esnya nih di sini. Oke. Untuk di bagian freaknya nih ya teman-teman, yang saya bilang tadi, ini bagian freaknya, yang di sini ini bagian freak ya. Bagian non beku. Untuk shelvingnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, sama yang dasar ini. Dan ada 1 drawer sama persis yang ada di dalam freezer. Lalu juga dia punya tempat penyimpanan di sini di pintunya ya, 1, 2, 3. Nah ini lumayan juga, 3 yang masing-masing pintunya ini punya. Dan dia juga punya lampu di dalamnya. Di sini ada lampu LED-nya 1, dan ini juga ada. Jadi keduanya ini ada lampu penerangan LED-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan malam hari ngambil makanan, tentunya sudah dalam posisi terang. Seperti itu ya teman-teman. Yang saya bilang tadi dia punya Pure Bio. Jadi untuk menekan pertumbuhan bakteri yang ada di dalam kulkasnya. Wih, keren nih ya teman-teman. Kulkas kapasitas 460 liter, sudah smart, sudah banyak fiturnya, lengkap lah ya teman-teman. Ini paket lengkapnya dia nih. Terus harganya cuma
6.999.000, 7 juta kurang 1.000 aja nih teman-teman. Oke, lanjut untuk yang sebelahnya nih. Mungkin kalau kurang lengkap ya mohon maaf ya teman-teman, karena saya nggak bisa lama-lama juga nge-review. Nanti silahkan tanya di kolom komentar yang mungkin teman-teman tidak paham. Oke, untuk yang selanjutnya ini dia tipenya GRR S696 WEP MF06. Wah, tipenya tuh panjang banget teman-teman, tapi harganya nggak terlalu panjang. Asik. Untuk kapasitasnya dia 555 liter, untuk wattnya sih tertulis 70, tapi kalau di website resminya dia mencantumkan sekitar 183 watt ya teman-teman. Nanti teman-teman acuannya pakai websitenya kalau mau lebih aktual. Dan untuk garansinya yang diberikan sama, terus cuman berbeda di bagian ini ya teman-teman. Panelnya bentuknya nih beda ya, meskipun hampir mirip di tipenya. Ini panelnya beda banget. Kalau saya secara pribadi saya pilih yang ini, warnanya sama sebenarnya. Oke. Kalau untuk fitur-fiturnya dia hampir mirip ya teman-teman. Dia juga punya origin filter, punya pure bio, punya 7 layer air supply yang sudah saya jelaskan di awal ya teman-teman. Dia juga punya untuk fitur-fiturnya. Garansinya sama 12 tahun ya teman-teman. Cuman ini untuk ketinggian juga sama. Lebarnya hanya dia beda ya. Kurang lebih ini kan 83. Ini bisa jadi di sekitar hampir 85 lebih mungkin ya teman-teman. Oke. Jadi kalau untuk bagian depannya ini ada panelnya juga seperti ini untuk ngatur suhu dan lain-lainnya juga. Terus kalau nanti misalkan mau kehubungkan ke WiFi ini juga bisa. Nah ini dari sini nanti ya teman-teman, dari tapi di sini kok nggak ada tulisan WiFi ya? Ini kalau saya baca dari websitenya kok ini bisa ya? Nah ini teman-teman yang tahu komen aja ya. Nah ini saya nggak lihat di sini ada tulisan WiFi-nya sih di sini. Nah ya kan kalau di sini kan ada tulisan WiFi-nya nih. Nah ini ada WiFi-nya nih. Harusnya yang ini bisa, pasti udah bisa. Oke, kalau yang di sini dia nggak ada tulisan WiFi ya teman-teman. Tapi kalau saya baca dari tipenya dia bisa. Oke, seperti ini ya panelnya di tengah sini untuk mengatur suhu bagian fridge dan bagian freezer. Jadi bagian chiller dan bagian freezernya itu di bagian sini. Cara aturnya juga gampang, tinggal tekan unlock ini lalu teman-teman bisa atur, lalu kalau sudah tinggal di lock lagi, gampang banget. Untuk desain tampilan depannya seperti ini ya teman-teman. Nah ini dari atas ke bawah ini. Jadi ada handle pintunya itu sebenarnya berada di sini. Nah berada di sini. Nah kalau ini handle pintunya ini dari atas ke bawah ya. Tapi kalau ini cuma di sini aja nih. Nah ini. Jadi ini handlenya di sini ya. Lebih slim aja kelihatannya, enak juga sih dilihat. Kalau saya suka yang ini ya. Modelnya saya suka yang ini. Oke, kalau yang di dalamnya ini cukup luas kalau kita bandingkan dengan yang seri yang ini ya. Ini lebih kecil karena ini kapasitasnya 555 liter. Oke, kita bahas dulu yang bagian freezernya ini. Bagian freezernya seperti ini ruangnya, teman-teman bisa lihat. Ada shelvingnya, ada 1, 2, 3, ini 4 ya termasuk. Lalu tempat pembuatan es juga ada, es maker. Lalu ini dapat drawer 2. Kalau yang ini cuma dapat drawernya 1, ini dapat drawer 2. Kalau yang ini dia bagian flicknya ya. Ini bagian flicknya. Bentar. Ini oke. Teman-teman udah tahu ya. Dapat shelvingnya 1, 2, 3, lalu drawer 2. Lampu LED ada ya di sini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di freezer itu nggak ada lampu LED juga susah juga kita pada saat ngambil makanan. Untuk di bagian pintunya ini ada 1, 2, 3 ya teman-teman, untuk menyimpan di bagian pintunya ini, sisi pintunya juga ada. Oke. Lalu untuk di bagian freaknya, nah ini bagian freaknya cukup luas dibandingkan yang seri yang ini ya. Tambah lagi 350, teman-teman dapat yang lebih besar. Nah ini. Oke, jadi di sini dia juga punya fitur Pure Bio yang berfungsi untuk menonaktifkan bakteri di dalam ruangannya. Nah ini juga ada lampu LED-nya. Kalau untuk ruangannya seperti ini dia. Ada 1, 2, 3, ada 3 shelving, totalnya sama 4 ini ya. 4 shelving. Ada 2 drawer dan di sini juga ada tempat penyimpanannya 1, 2, dan 3. Tempat buat telurnya juga ada. Oke. Nah itu untuk bagian dalamnya seperti itu ya teman-teman. Fiturnya hampir sama dengan ini. Cuman saya timbul pertanyaan terhadap Toshiba ini. Saya udah riset sedikit tadi ya. Katanya ada wifi-nya ini. Tapi kok nggak ada wifi-nya. Oke, ini kapasitas di 555 liter. Nah yang paling penting kan teman-teman pasti carinya harganya. Nah kan. Harganya udah paling murah ya teman-teman, set by set.
dengan 550 liter harganya 7.349. Terus kalau yang agak kecilan sedikit 7 juta kurang 1.000, 6.999 ya kan. Udah bisa connect wifi. Tuh kan, udah bisa connect wifi, harganya cuma segitu. Siapa yang nggak mau ya teman-teman punya set by set udah secanggih ini. Menurut saya ini sudah cukup oke ya dengan fitur-fitur antibakteri, terus origin filter, cara kerja kompresornya lebih senyap dan juga lebih stabilin, menurut saya sudah oke dengan harga segini ya. Oke, tapi kembali lagi ke selera dan kebutuhan teman-teman, kami juga bisa maksain, cuman teman-teman yang pengen harga murah ya ini, saya kasih rekomendasi produknya Toshiba. Oke, cukup sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau ada salah kata atau mungkin agak belibet ya. Silakan tinggalkan di kolom komentar jika teman-teman ingin bertanya tentang kulkas Toshiba ini. Apa mungkin teman-teman belum tahu tentang kulkas Toshiba, silakan ditanyakan, nanti akan saya bantu jawab. Dan teman-teman yang tahu apakah ini sudah ada wifi-nya ya, tapi kalau saya lihat di websitenya ada. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.